Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, jaga perintah-perintahnya, jauhi peringatan-peringatan dan larangan-larangan yang dilarang dari kita semua. Karena semua yang diperingatkan Allah bila kita lakukan akan mengundang bencana, azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Rasil TV untuk Islam yang satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Falahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat salat Id Al-Adha yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga, yang tak terbatas, karena seluruh nikmat yang ada pada kita, yang ada pada keluarga kita, pada saudara-saudara kita dan seluruh anak bangsa dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Demikian pula seluruh penduduk langit, semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh harap dan bergantung kepada Allah. Dan kelak kita dan mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kita atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan anugerahkan bagi kita semua. Ini yang membuat Nabi, para keluarganya, para sahabatnya, tubuh mereka bergetar penuh dengan rasa takut kepada Allah. Padahal mereka orang-orang yang berjuang di sisi nabinya, menanggung derita, nestapa, ujian yang berat dalam membangun dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang jauh dari ketauladanan Nabi dan mereka-mereka yang berada di sekelilingnya, kita merasa aman di tengah-tengah keingkaran dan kemaksiatan kita, di tengah-tengah kealpaan dan kelupaan kita semua.
Oleh karena itu Allah berikan berbagai macam peringatan bagi kita untuk mengingatkan kita agar tersadar. Saksikan berbagai macam cobaan di negeri kita. Bencana yang terjadi di Lombok dan sebelumnya bencana-bencana yang mendahuluinya. Hingga saat ini, kalau kita sedang merasa aman, damai, kebutuhan kita terpenuhi, saudara-saudara kita di Lombok dalam keadaan tidak tenteram dan merasa aman. Mereka khawatir kembali ke rumah mereka karena gempa secara berkala. Terus hadirin sekalian bersambut, berhenti beberapa saat dilanjutkan oleh gempa berikutnya. Sudah hampir hadirin sekalian 850 kali gempa terjadi. Bagaimana mereka dapat merasa aman dan tenteram? Oleh karena itu syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beberapa negara sedang mengalami cobaan yang berat seperti yang dialami saudara kita di Palestina. Yang lebih berat lagi yang terjadi di Yaman. Pembantaian yang berdarah, rumah-rumah yang hancur, infrastruktur. Begitu pula hadirin sekalian mereka yang mengungsi. Jutaan orang mengungsi meninggalkan rumah mereka yang runtuh. Mereka menjerit, belum lagi anak-anak, bayi-bayi yang tidak berdosa merasakan akibat kejahatan dan perbuatan-perbuatan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan semua ini? Sesama saudara mereka kaum muslimin yang seharusnya mereka langkul, mereka belai, mereka lindungi, mereka bantu. Tapi akibat hadirin sekalian nafsu angkara murka, kecintaan pada kekuasaan, membenarkan segala cara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Apabila saat ini kita menyaksikan gempa berkeliling hadirin sekalian, mengitari ibu kota kita, bukan mustahil gempa tersebut akan terjadi di tengah-tengah ibu kota kita dan sekitarnya. Apabila terjadi hadirin sekalian, maka bencana tersebut benar-benar amat mengerikan dan menakutkan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di samping gempa-gempa yang berdatangan dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah ingatkan akan gempa di hari akhir nanti yang amat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal suratul Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah ingatkan kita semua hadirin sekalian. Apakah kita akan mengalaminya? Ataukah kita akan diwafatkan lebih dulu? Tapi yang terang kita semua hadirin sekalian dalam hidup ini tak luput dari berbagai macam cobaan dan peringatan yang mengingatkan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar dan kembali kepada Allah. Meratapi dosa-dosa kita, memohon ampun kepadanya, akan menjauhkan azab dan menurunkan rahmat dan keberkahan bagi kita sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, jaga perintah-perintahnya, jauhi peringatan-peringatan dan larangan-larangan yang dilarang dari kita semua. Karena semua yang diperingatkan Allah bila kita lakukan akan mengundang bencana, azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bimbingan dan petunjuk Allah yang akan mengajak kita menuju kehidupan dan kebahagiaan kita. Sebagaimana seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Tuhan kalian, seruan Allah, seruan Rasulnya, dikala mengajak kalian kepada apa yang akan membawa kehidupan mulia bagi kalian, yang akan membawa kedamaian, yang akan membawa kebahagiaan dan menunjukkan jalan keselamatan bagi kalian. Lalu Allah ingatkan kita bahwa kita tidak dapat hadirin sekalian memenuhi segala apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini.
Allah ingatkan wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa Allah kuasa untuk merintangi, menghalangi seseorang dari apa yang diinginkan hatinya, dari apa yang dihasratkan oleh jiwanya. Allah kuasa untuk merintangi, menghalangi apa yang kita inginkan. Betapa mudahnya bagi Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tapi sebaliknya bila kita mentaati Allah, tunduk kepada Allah, berharap kepada Allah, menjauhi apa yang diperingatkan Allah, Allah akan buka pintu rahmat keberkahannya. Dari apa yang kita inginkan, bahkan dari apa yang tidak kita harapkan, kita duga, kita bayangkan, Allah akan buka pintu rahmatnya, keberkahannya bagi kita semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk negeri beriman bertakwa, kami akan buka bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun bumi. Oleh karena itu marilah hadirin sekalian dengan kesempatan yang tersisa, yang tidak banyak. Kehidupan kita di dunia ini amat singkat, mari kita pergunakan untuk mengerjakan kebajikan, menaburkan rahmat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengundang murka dan azab Allah. Mari kita perbaiki hubungan sesama kita. Beramar ma'ruf, bernahi mungkar, bertawasi bil haq, demikian pula tawasi bis sabri yang akan membentengi kita dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa, guncangan di hari kiamat nanti merupakan sesuatu yang amat dahsyat. Lalu Allah gambarkan hadirin sekalian beberapa kejadian yang terjadi pada hari tersebut. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika kalian menyaksikan pada hari tersebut seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, ditinggalkan dan dilupakan anaknya begitu saja. Buah hatinya yang dicintai dan dia rela berkorban demi anaknya pada hari tersebut disebabkan guncangan dan gempa yang mengerikan, menakutkan, membuat dia lengah lupa kepada anaknya, lari tunggang langgang meninggalkan anaknya. Wa taba'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap ibu yang mengandung pada hari tersebut tanpa disadari kandungannya berguguran. Terjadi pendarahan berguguran tanpa disadari. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian saksikan pada hari tersebut manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukan dalam keadaan mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi disebabkan karena azab Allah yang amat dahsyat mengerikan membuat mereka kehilangan akal mereka. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sehat, berakal sempurna, berfikir dengan cermat, belajar dari pelajaran-pelajaran di masa lampau yang pernah kita alami, hadirin sekalian, kita sadar bahwa kebanyakan kita telah dipermainkan oleh dunia, diombang-ambingkan oleh hawa nafsu kita, telah membuat hadirin sekalian kesempatan kita berceceran, berserakan dengan sia-sia. Bahkan banyak kelalaian dan dosa yang kita kerjakan yang akan menjadi beban yang berat bagi kita di hari kemudian nanti. Maka marilah hadirin sekalian kita perbanyak beristighfar kepada Allah untuk meringankan beban di atas pundak kita semua. Memperbanyak sujud-sujud kita agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita sebelum datangnya detik-detik sakaratul maut yang memisahkan kita dari kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepadanya. Wajaat sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan detik-detik sakaratul maut yang tidak pernah kita khayalkan, tidak pernah kita fikirkan, tidak terlintas dalam benak kita, datang secara tiba-tiba mendatangi kita tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dulu kamu abaikan, kamu tidak pedulikan, kamu campakkan, jarang kamu fikirkan. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id.
kemudian tiupan sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan hari dan peringatan yang Allah ingatkan kepada kita akan kebangkitan umat manusia berdiri di hadapan Allah, baik dia kaya maupun miskin, orang yang dulu pernah berkuasa maupun rakyat jelata. Pada hari tersebut setiap orang hari ini sekalian tidak akan sadar dengan apa yang di sekelilingnya, bahkan istrinya, anaknya dilupakan masing-masing. Yang terfikir dalam benaknya amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia sebenarnya tahu mengenai dirinya walaupun dia mengajukan alasan yang bermacam-macam. Begitu tiba di hari kebangkitan, ketika pita rekaman amalnya diputar kembali, dia mengingat semua perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, perbuatan yang memalukan dirinya, perbuatan yang akan memberatkan hisabnya. Begitu dia melihat amal-amal soleh yang diperbuat, muncul sedikit harapan yang menerangi kalbunya. Maka perbanyaklah hari ini sekalian dengan amalan-amalan soleh yang akan menggembirakan kita, membahagiakan kita, yang akan membuat kita tersenyum sewaktu kita dibangkitkan, merindukan perjumpaan dengan Nabi kita Muhammad SAW, meninggalkan dunia kita di belakang kita yang singkat dan pendek. Waktu yang amat singkat sebagaimana yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, qul illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ketahuilah kalian hidup di dunia hanya waktu yang pendek dan singkat kalau kalian tahu, dibandingkan akhirat tiada akhir. Ini merupakan hari sekalian peringatan bagi kita semua. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ketika manusia dibangkitkan pada hari tersebut, dua malaikat yang di kanan kirinya, satu membawa catatan amalnya, satu menggiring dirinya. Orang yang beriman beramal soleh, malaikat akan menghibur dirinya, memberikan kabar gembira, cahaya menerangi perjalanannya. Bushrakum yauma taral malaikata yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ketika kalian menyaksikan pada hari tersebut orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka maupun dari sebelah kanan mereka. Tahu-tahu mereka mendengarkan kabar gembira, busyrakumul yaum, kabar gembira kalian pada hari ini, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, taman-taman surga yang mengalir. Di bawahnya beraneka macam sungai-sungai yang akan betul-betul memberikan kebahagiaan bagi kalian pada pandangan kalian, pendengaran kalian. Seluruh diri kalian akan merasakan dan menikmati kebahagiaan yang Allah janjikan tanpa lagi ada penderitaan maupun ketakutan. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang mengerjakan kejahatan pada hari tersebut, yang mereka rasakan adalah penderitaan, ketakutan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dan tidak dibangkitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun mereka yang menerima kitab mereka dari belakang dengan tangan kiri mereka, pada hari tersebut hadirin sekalian yang akan terdengar dari mulut mereka jeritan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka kembali. Tapi semua itu tak mungkin terjadi. Maka mari sebelum kedatangan hari tersebut, bersama hadirin sekalian, hari-hari yang amat indah pada Yauman Nahar, hari-hari tasyrik, begitu pula kemerdekaan bangsa kita yang kita peringati hadirin sekalian. Mari betul-betul kita perjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan memerdekakan jiwa kita dari hawa nafsu dan kekuasaan yang membuat para pejabat, para penguasa, para tokoh masyarakat, para ulama, demikian pula rakyat, hidup mereka dijauhkan dari Allah disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin di atas, menyadarkan mereka agar mereka kembali
Kalau mereka tidak sadar, semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan mereka dengan para pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang takut kepada Allah dan cinta kepada bangsa, cinta kepada seluruh rakyat, memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan anak dan keluarga mereka. Barakallahu li ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا ربنا سبحانك ما عرفناك حق معرفتك ولا اتقيناك حق تقاتك ولا قدرناك حق قدرك فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم واحشرنا يا ربنا جميعا في زمرة نبيك وأهل بيته وصحابته مع إخوانه من الأنبياء والمرسلين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي وأذكركم جميعا وأذكر نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى مذكرا عباده بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جعلنا الله وإياكم جميعا من عباده الفائزين الغانمين المستبشرين بنعمة من الله وفضل. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ولم شعثنا ووحد صفوفنا واصرف عنا السوء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جعلنا الله وإياكم جميعا من العائدين والفائزين. تقبل الله منا ومنكم القربان وكل سائر الأعمال الصالحات ويجعلها ذخيرة لنا يوم نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.